Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Vita yang kebetulan bertugas pada klinik hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Ibu Ani. Ibu Ani, kalau boleh saya tahu keluhan Ibu apa? Saya kan sedang hamil dong, sudah 35 minggu. Dari 2 minggu yang lalu, punggung saya terasa nyeri dong. Kalau boleh saya tahu, hal yang memperingan Ibu untuk meredakan nyeri Ibu apa? Terasa lebih ringan saat saya sedang istirahat tuh. Baik, berdasarkan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki serta pemeriksaan area genital Ibu. Namun pemeriksaan ini akan terasa sedikit tidak nyaman karena Ibu diharuskan untuk membuka pakaian dan Ibu jangan khawatir karena saat pemeriksaan area pemeriksaan akan terjamin privasinya. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, Ibu dipersilakan untuk menuju ke bed pemeriksaan sembari saya menyiapkan alat dan bahan dan cuci tangan. Di sini saya akan melakukan prosedur cuci tangan terlebih dahulu. Baik, cuci tangan telah selesai. Ibu, untuk pemeriksaan pertama, di sini saya akan memeriksa tanda vital Ibu. Yang pertama, saya akan memeriksa suhu tubuh Ibu. Ibu dipersilakan untuk meletakkan termometer Ibu di lapisan ketiak Ibu. Ya, sembari saya menunggu hasil suhu tubuh Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Ibu bisa diletakkan di atas meja. Permisi Ibu. Baik, untuk tekanan darah Ibu normal 190/80. Untuk termometernya bisa dilepas Ibu. Baik, hasilnya normal 36,7. Selanjutnya Ibu dipersilakan untuk memeriksa berat badan dan tinggi badan Ibu. Baik Ibu, sepatunya bisa dilepas terlebih dahulu. Untuk jam tangan ataupun barang elektronik yang lainnya bisa diletakkan di meja terlebih dahulu. Baik Ibu, silakan naik. Baik, untuk berat badan Ibu yaitu 55 kg. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan Ibu. Untuk tinggi badan Ibu yaitu 150. Bisa dikenakan kembali sepatu dan jamnya. Sekarang saya akan mengukur lingkar lengan atas Ibu ya. Baik, untuk lingkar lengan atas Ibu 27 cm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik di mana saya akan berada di sebelah kanan pasien dan memastikan bahwa pasien sudah kencing terlebih dahulu. Ibu, apakah sudah kencing dulu? Baik, setelah itu saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan pertama, di sini saya akan memeriksa bagian rambut pasien, apakah terdapat kerontokan atau tidak. Permisi Ibu. Baik, untuk rambutnya normal, tidak ada kerontokan ataupun pembotakan. Selanjutnya saya akan memeriksa dahi pasien untuk melihat apakah terdapat luka ataupun pembotakan pada daerah dahi. Baik, hasilnya normal. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata pasien. Nanti Ibu diharapkan untuk melihat ke atas, di mana di sini saya akan menggunakan senter untuk mengecek atau melihat apakah terdapat sklera yang berwarna kuning ataupun konjungtiva yang pucat. Bisa dilihat ke atas Ibu, permisi ya. Baik, hasilnya normal. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung pasien. Untuk maskernya bisa dilepas sebentar ya Ibu. Di
bagian hidung, di sini saya akan memeriksa apakah terdapat kotoran hidung atau tidak, atau terdapat septum atau tidak. Permisi Bu. Baik, hasilnya normal, bersih. Selanjutnya Ibu dipersilakan untuk membuka mulut Ibu. Di sini saya akan melihat apakah terdapat luka ataupun kotoran pada daerah gigi, gusi ataupun lidah Ibu. Baik, hasilnya normal. Untuk tonsilnya tidak ada pembengkakan. Bisa dipakai kembali maskernya Bu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan leher, di mana saya di sini apabila Ibu dipersilakan untuk menelan. Nanti apabila Ibu merasa sakit, mohon dikatakan Ibu. Baik, apakah ada bagian yang sakit Ibu? Baik, tidak ada. Selanjutnya di sini juga saya tidak melihat adanya benjolan pada area leher. Selanjutnya juga tidak ada pembesaran dari vena jugularis. Baik, pemeriksaan leher dan kepala sudah selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa punggung tangan pasien. Baik, bisa dilihat punggung tangannya. Baik, untuk punggung tangannya tidak terdapat edema. Untuk telapak tangannya juga tidak ada warna kemerahan ataupun pucat. Untuk kukunya juga tampak bersih dan tidak ada clubbing finger. Baik, selanjutnya Ibu dipersilakan untuk mengangkat tangannya ke atas ya, untuk memeriksa bagian ketiak Ibu. Baik, untuk di bagian ketiak saya tidak melihat adanya benjolan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan payudara pada pasien. Untuk Ibu dipersilakan untuk membuka pakaiannya dan beranya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melihat apakah kedua payudara pada pasien sudah simetris atau tidak. Baik, sudah simetris. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian payudara pasien. Yang pertama saya akan melakukan penekanan pada bagian payudaranya untuk memastikan apakah terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara memutar. Baik, tidak ditemukan adanya benjolan. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah areola mamanya hiperpigmentasi atau tidak. Untuk kedua areola mamanya sudah ada bentukan hiperpigmentasi. Selanjutnya untuk puting susu yaitu menonjol dan tidak ada pengeluaran ASI. Baik Ibu, pemeriksaan payudara telah selesai. Ibu bisa menutup bagian atasnya. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian abdomen. Baik, untuk pemeriksaan abdomen, sebelumnya saya akan menghangatkan kedua tangan saya terlebih dahulu. Dan di sini sembari saya melakukan inspeksi untuk melihat apakah terdapat bekas luka operasi atau tidak, apakah terdapat ada striae atau terdapat garis linea gravidarum. Baik, tidak ditemukan adanya tanda luka bekas operasi ataupun striae pada bagian abdomen pasien. Selanjutnya saya akan mengambil meteran untuk mengukur fundus pasien yang dimulai dari simfisis ke fundus. Baik, yaitu tinggi fundusnya itu 34 cm. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran leopard, di mana untuk leopard pertama saya akan mengecek bagian perut atas atau fundus, apakah terasa lunak atau tidak. Baik, terasa lunak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard 2, di mana saya akan menentukan letak punggung janin. Dan saya akan melakukan penekanan pada bagian kanan dan kiri abdomen pasien. Permisi ya Ibu. Baik, setelah pemeriksaan leopard 2 ditemukan bahwa punggung janin berada di sebelah kiri pasien. Yang otomatis di sebelah kanan merupakan bagian dari tangan dan juga kaki dari janin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard 3, di mana di sini saya akan bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin di atas simfisis pubis dan meminta pasien untuk menarik nafas. Baik Ibu, nanti ketika saya melakukan pemeriksaan leopard 3, Ibu dipersilakan untuk menarik nafas yang keras ya Ibu. Baik, ditemukan bahwa kepala janin sudah berada di bagian simfisis pubis.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 4 di mana untuk menentukan apakah kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Di sini saya akan berada di mengarah ke kaki pasien. Permisi Ibu. Baik, ditemukan bahwa kepala janin sudah berada di atas panggul Ibu. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa denyut jantung janin menggunakan pinat stetoskop. Di sini saya akan meletakkan pinat stetoskop di bagian abdomen sebelah kiri ibu karena tadi ketika pemeriksaan level 2 ditemukan bahwa punggung janin ditemukan pada punggung sebelah kiri. Permisi Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan selama 1 menit. Baik, ditemukan denyut nadinya yaitu 120 kali per menit. Baik Ibu, pemeriksaan abdomen telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan area genitalia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area genital pasien. Di sini saya akan melihat apakah terdapat perubahan warna ataupun bau pada sekret yang dikeluarkan pada daerah vagina pasien. Selanjutnya saya akan melihat apakah terdapat tanda-tanda pendarahan atau tidak, baik tidak ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan. Selanjutnya di sini saya juga akan langsung melihat apakah terdapat luka ataupun tidak, baik tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian anusnya. Ibu dipersilakan untuk menghadap menghadap ke kiri. Permisi Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan apakah bagian anusnya terdapat tanda-tanda hemoroid apa tidak. Dan selanjutnya saya akan melakukan rectal touch pada area anus pasien untuk melihat apakah terdapat benjolan atau tidak pada daerah anusnya. Permisi Ibu, mungkin ini pemeriksaannya akan terasa sedikit tidak nyaman. Ibu dimohon tahan sebentar ya. Baik, hasilnya normal, tidak ditemukan adanya benjolan ataupun tidak. Baik, pemeriksaan area genital telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah atau kaki pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah pada pasien. Di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda varises atau tidak. Permisi Ibu. Baik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda varises. Selanjutnya saya akan melihat apakah kedua tungkai pasien terdapat edema atau tidak. Pemeriksaan CTR. Baik, kurang dari 2 detik, artinya normal, tidak ada tanda-tanda edem. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella menggunakan palu refleks. Di sini pasien bisa berbaring, Bu, bisa berbaring saja. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella dengan cara permisi Ibu, dengan cara pengangkatan paha pasien dan melihat apakah terdapat respon berupa gerakan ekstensi atau tidak pada lutut pasien. Di sini saya akan melakukan pemukulan di bagian tendon patella. Permisi Ibu. Oke. Lagi satu Ibu. Baik, hasilnya normal, ditemukan adanya respon berupa gerakan ekstensi dari tungkai bawah Ibu secara mendadak. Baik Ibu, pemeriksaan fisiknya telah selesai. Di sini Ibu dipersilakan untuk merapikan kembali pakaiannya dan kembali ke kursi. Ibu, untuk pemeriksaan fisik telah selesai. Untuk pemeriksaan tadi saya tidak menemukan abnormalitas pada pemeriksaan, baik itu dari ujung kepala hingga ujung kaki maupun daerah genital Ibu. Untuk Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, nanti untuk pemeriksaan selanjutnya Ibu bisa datang kembali ke klinik ini minggu depan. Baik, terima kasih Ibu.